Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Kembali kami hadirkan Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI untuk edisi hari ini, hari Selasa 7 April 2020. Dan apa kabarnya untuk adik-adik pelajar dimanapun berada saat ini yang terus saja mendengarkan RRI. Mudah-mudahan semuanya pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun ya, dapat terus ceria di rumah saja. Baik, kita hari ini akan bersama Bapak Saiful Amri. Beliau selaku guru SMA Fatih, ya, SMA IT Fatih. Dan hari ini yang akan dihadirkan adalah mengenai pendidikan agama Islam, dengan judulnya nanti Sumber Hukum Islam. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu. Iya, baik. Mudah-mudahan semuanya kita sehat semuanya, terlindung dari virus. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Saiful, kami langsung persilakan Bapak untuk menyampaikan materinya hari ini mengenai sumber hukum Islam. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para pendengar sekalian, terima kasih mungkin sebelumnya kita diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dalam kondisi sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya berdoa senantiasa bahwasanya ujian yang Allah timpakan pada kita semuanya segera diangkat, dan mudah-mudahan nanti ketika kita menyongsong Ramadan kondisi sudah kembali normal. Mungkin di sini langsung saja mungkin pertama mungkin saya ingin perkenalkan diri dulu karena pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Syariful Amri, salah satu tenaga pengajar yang ada di sekolah Fatih Bilingual School yang beralamat di Lamlagang. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan sedikit mengupas tentang permasalahan ataupun sumber hukum Islam. Kalau kita membahas tentang sumber hukum Islam, maka sebenarnya ini adalah sebuah materi yang besar sebenarnya, karena semua hukum Islam itu akan didasarkan kepada apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka mungkin kita akan membahas secara global saja, karena mungkin waktu yang tersedia nanti kita sesuaikan. Mungkin di materi nanti kita mungkin akan bahas tentang sumber hukum utama saja, yaitunya ada Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Setelah itu kita ambil secara global, yaitunya ijtihad. Ya, sebenarnya kalau kita kaji secara mendalam, sumber hukum Islam tersebut tentunya sangat banyak sekali. Ada di Quran itu ada 13 sumber hukum Islam, cuman yang menjadi hal yang utama yaitunya Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ijtihad. Kita mulai pertama mungkin kita ingin tahu dulu gitu kan, sumber itu apa, kemudian hukum itu apa, kemudian kita nanti kerangkai sumber hukum Islam itu maksudnya apa, agar kita sama persepsi dulu gitu, maksudnya sumber hukum Islam tersebut. Jadi kalau kita ambil satu-satu dulu kata-kata sumber, misalkan ya menurut KBBI artinya secara bahasa itu adalah asal dari sesuatu ataupun dasar ataupun acuan kita berpendapat. Ya, seperti itu. Kemudian hukum adalah sebuah peraturan yang mengikat. Ya, peraturan yang mengikat, baik itu kalau misalkan apa yang mengikatnya, kalau dalam konteks kita sekarang adalah agama Islam gitu. Aturan-aturan yang mengharuskan orang yang menganut agama Islam berperilaku seperti apa dalam kesehariannya. Kemudian tentang Islam sendiri, sebenarnya definisi Islam ini adalah sangat umum sekali, global sekali. Misalkan secara bahasa itu adalah artinya keselamatan. Kemudian menurut kalau seandainya secara istilah, itu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang definisi Islam. Ya, ketika malaikat Jibril datang ke Rasulullah dan mempertanyakan salah satunya ma huwal Islam, kemudian Rasulullah menjawab, anta syahada an la ilaha illallah
wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dijelaskan semua rukun Islam, shalah, kemudian zakat, puasa, kemudian haji. Ya, seperti itu kemudian didefinisikan Islam. Jadi untuk dalam topik kita sekarang ini kita gabungkan sumber hukum Islam itu apa adalah acuan ataupun dasar sebuah peraturan yang ada dalam agama Islam. Seperti itu secara singkatnya. Yang pertama mungkin kita masuk aja pertama sekali yang menjadi sumber utama dalam hukum Islam di sini tentunya sama kita ketahui itunya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an sebagai dasar utama hukum Islam definisinya pertama kita lihat dulu dari segi bahasa. Al-Qur'an itu berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk jamak dari kata benda ataupun masdar dalam bahasa Arab itu. Itunya qara'a yaqra'u Qur'anan, ya. Yang artinya adalah bacaan ataupun dalam pengertian yang lebih detail lagi adalah suatu yang dibaca berulang-ulang. Itu definisi secara bahasanya, mohon maaf. Secara bahasa saja kita sudah bisa mengambil pelajaran di sini bahwasanya Al-Qur'an tersebut diberikan nama Al-Qur'an, artinya apa? Ini harus kita baca ulang-ulang gitu. Kenapa nggak dibaca? Kenapa nggak namakan Qur'an aja gitu seperti itu kan? Kenapa dinamakan Qur'anan? Artinya apa? Ada anjuran untuk kita secara bahasa saja sudah ada indikasi bahwasanya kitab Al-Qur'an tersebut harus dibaca berulang-ulang. Seperti itu. Kemudian kita menurut istilah Al-Qur'an itu apa sih gitu? Al-Qur'an secara istilah berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalamullah. Kemudian yang diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizat yang disampaikan dengan cara ataupun dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril dan yang membacanya bernilai ibadah. Ya, ini pengertiannya ataupun definisinya ini sangat kompleks sekali. Ini kalau kita kaji semuanya sebenarnya dengan kita menafsirkan pengertian yang dituliskan oleh para ulama ini kita sudah bisa memahami Al-Qur'an itu apa gitu. Yang pertama mungkin sedikit kita jelaskan tentang definisi di sini, yaitunya kalamullah. Ya, artinya ini adalah firman Allah. Jadi bukan buat-buatan dari Rasulullah SAW. Semuanya adalah wahyu. Rasulullah SAW dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah satu hal yang berdasarkan nafsu, gitu. Tapi itu adalah sebuah wahyu dari Allah. Gitu. Ya, termasuk salah satunya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Diturunkan kepada Rasulullah SAW, tapi sebagai petunjuk bagi semua umat manusia. Jadi diperuntukkan kepada Rasulullah, diturunkan kepada Rasulullah, tapi diperuntukkan untuk umat manusia. Kemudian sebagai mukjizat, kenapa mukjizat di sini dimunculkan? Karena Al-Quran untuk sebagai penanda bahwasanya dari sekian banyak mukjizat Rasulullah SAW, Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesarnya. Makanya dalam pengertian tersebut dimasukkan sebagai mukjizat. Ya, artinya melemahkan semua usaha-usaha orang-orang yang memusuhi Rasulullah di kala itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Gitu. Kemudian disampaikan dengan cara mutawatir. Apa ini jalan mutawatir? Mutawatir ini apa gitu? Mutawatir adalah disampaikan oleh orang yang banyak, yang mustahil mereka berbohong. Dari satu masa ke masa itu diriwayatkan oleh banyak orang gitu. Dan mereka nggak saling kenal. Dan mustahil mereka untuk berbohong. Ini mutawatir. Dengan cara mutawatir disampaikannya sampai saat sekarang ini, mulai dari zaman Rasulullah sampai zaman kita, Al-Quran dijelaskan dengan cara mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran tersebut dari Allah, kemudian melalui perantara malaikat Jibril disampaikan pada Rasulullah dan membacanya bernilai ibadah. Artinya di sini membacanya saja belum hanya memahaminya, hanya membacanya saja kita sudah bernilai ibadah. Itu juga didasari dengan sabda Rasulullah SAW bahwasanya setiap huruf dalam ketika kita membaca Al-Quran adalah pahala. Jangan dianggap alif lam mim itu adalah satu huruf, berarti alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ini secara tafsiran singkat tentang pengertian Al-Quran. Kemudian
kandungan yang ada dalam Al-Quran sebenarnya kandungannya sangat banyak sekali. Semua kebutuhan kehidupan manusia di dunia ini bahkan di akhirat itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian tapi di sini kita mungkin merangkumnya pada 3 untuk lebih mudah difahami. Yang tentunya tentang i'tiqadiyah, tentunya tentang keimanan, tentang keyakinan. Ya, menjelaskan tentang iman kepada Allah, dasarnya apa, kemudian metodenya apa, keterangannya apa, seperti itu. Keimanan itu apa itu. Misalkan iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, kepada kadar baik, kadar buruk, kemudian adanya nanti surga, neraka, semuanya adalah ada dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran. Itu tentang keimanan, kandungan yang pertama. Kemudian kandungan yang kedua, yaitunya tentang amaliyah, yaitunya tentang perbuatan manusia. Kalau di sini perbuatan mukallaf. Mukallaf adalah manusia yang sudah diberikan tanggung jawab gitu. Artinya sudah balik berakal, kemudian sampai dakwah. Dan itu amaliyah. Jadi dalam kandungan Al-Quran mengenai amaliyah, mungkin kita bahas dikelompokkan menjadi 3. Itu tentang ibadah, misalkan tentang hukum bagaimana sholat, kemudian ketentuan bagaimana kita puasa, ketentuan bagaimana haji. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Dan ibadah-ibadah yang lainnya ibadah adalah semua ketaatan, perbuatan yang kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal amaliyah juga ada tentang muamalah. Ya, muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, misalkan ketentuan Islam bagaimana cara jual beli. Kemudian ketentuan Islam bagaimana untuk hutang piutang, kan. Kemudian apalagi sewa menyewa. Kemudian masuk juga dalam hal muamalah adalah pernikahan, kemudian cerai, rukuk, talak, itu ada dalam konteks muamalah. Kemudian juga dalam Al-Quran juga akan terdapat tentang jinayah. Apa itu jinayah? Jinayah adalah ketentuan yang menjelaskan tentang apabila seseorang melanggar, apa yang harus kita lakukan terhadap orang tersebut. Misalkan dalam muamalah dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia mencuri, apa yang harus kita lakukan terhadap tersebut, ataupun dia menipu misalkan, ataupun dia hal-hal yang berhubungan sifatnya adalah hukuman gitu. Itu dibahas dalam konteks jinayah. Kemudian kandungan ketiga itu adalah khuluqiyah, ini adalah berhubungan dengan akhlak. Ya, tentang kalau dalam istilahnya para ulama itulah tazkiyatun nufus gitu. Bagaimana manusia memperbaiki secara berkala akhlaknya, kemudian pemurnian hati, seperti sabar, ikhlas, syukur, tawakal, wadu, itu semuanya ada di hal khuluqiyah. Jadi isi kandungan yang ada dalam Al-Quran secara global itu ada dalam 3 aspek tersebut. Ada i'tiqadiyah, ada amaliyah, ada khuluqiyah. Sebenarnya hal tersebut pernah juga ditanyakan oleh malaikat Jibril. Ketika itu beliau tanyakan tentang ma wal iman, ma wal islam, ma wal ihsan, seperti itu. Kemudian Rasulullah jelaskan. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah isi kandungan Al-Quran semuanya. Kemudian kedudukan Al-Quran. Ya, tadi isi kandungannya apa aja dalam Al-Quran itu, apa aja sih yang terdapat secara global, kita lihat seperti itu. Sekarang kita lihat kita tinjau dari kedudukan Al-Quran. Ya, Al-Quran tersebut bagi umat Islam itu fungsinya apa gitu. Mungkin yang pertama sebagai sumber yang utama, itu sudah kita bahas tadi di awal, sebagai sumber hukum utama, yang artinya apa, pedoman ataupun ketika seorang muslim ingin berbuat sesuatu yang menjadi acuan utamanya apa yang menurut Al-Quran gitu. Seperti itu, apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan ketika dia pengen melakukan jual beli misalkan, ada nggak ketentuan jual beli dalam Al-Quran? Ada. Terus bagaimana? Seperti itu. Jadi hukum utama, jadi sumber utama. Kemudian didasarkan berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 2,
Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan, itulah kitab yang bahwasanya dalam kitab tersebut itunya Al-Qur'an, tidak ada keraguan padanya. Hanya pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan yang kedua itu sebagai pedoman hidup. Kalau seandainya tadi lebih kepada hal-hal juga apa yang bukan berhubungan dengan ibadah yang mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang ketentuannya dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an. Misalkan sholat misalkan, itu kan ada ketentuannya. Kemudian syarat rukunnya jelas seperti itu. Kemudian puasa, misalnya itu dalam mahdhah, nggak bisa ditawar kenapa seperti ini, nggak bisa. Ada yang namanya ibadah ghair mahdhah yang adalah ketentuan rincinya tidak dijelaskan. Yang itu adalah berhubungan dengan niat misalkan. Misalkan jual beli itu hukumnya mubah, tapi bisa menjadi ibadah ketika diniatkan untuk memenuhi kebutuhan yang halal. Itu ghair mahdhah ini. Ya pedoman hidup. Sesungguhnya Al-Quran itu petunjuk dan rahmat bagi orang mukmin. Yang surah An-Nahl dijelaskan ayat 82. Bahwasanya setiap tingkah laku semestinya seperti itu. Setiap tingkah laku umat Islam mestinya berpedoman pada apa? Pada Al-Quran. Seperti itu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu mestinya umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Kemudian yang ketiga, sebagai obat penyakit rohani dan jasmani. Ya. Ini emang dengan berkembangnya teknologi ini semakin membuktikan bahwasanya Al-Quran tersebut merupakan syifa, ya, ataupun obat dari penyakit jasmani dan rohani. Itu didasarkan dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wan nazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Ya. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya mungkin ada kita yang bertanya, Pak, kok ini dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya Al-Qur'an tersebut sebagai obat dan penawar gitu bagi orang-orang yang mukmin. Sebenarnya ada kalau yang kita bahas, kita kaji lebih dalam tentang ini, bahwasanya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah di sini bahwasanya Al-Quran itu menyuruh kita untuk mencari ataupun menemukan penawar ataupun obat dari penyakit gitu. Dan juga dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah, tidaklah semua penyakit tersebut diturunkan kecuali ada obatnya. Ya, maksudnya ada indikasi di sini bahwasanya manusia itu disuruh untuk apa? Untuk mengeksplor pikirannya untuk menemukan. Ya misalkan di sini dalam kondisi sekarang, misalkan dalam dilanda virus seperti ini, ya Al-Quran secara tidak langsung menyuruh untuk mencari obatnya. Ada nggak dalam Al-Quran? Ya ada, tapi kita belum menemukannya. Itu mungkin secara jasmani, secara rohani itu tidak jelas. Bahwasanya Al-Quran tersebut bagi ruh kita, jiwa kita, itu adalah sebagai obat. Misalkan obat dari apa? Misalkan kalau penyakit rohani, contohnya apa? Misalkan hasad, iri hati, kemudian riba, gunjing, misalkan. Kemudian penyakit hati lainnya sombong, ria, ujub, takabur. Semuanya adalah penyakit rohani. Ada obatnya di mana? Dalam Al-Quran. Misalkan bagaimana kita untuk menghilangkan penyakit sombong. Dalam Al-Quran itu ada. Jadi kedudukan Al-Quran yang ketiga bagi umat Islam adalah sebagai obat penyakit baik rohani ataupun jasmani. Kemudian yang keempat, mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, dari sekian banyak mukjizat Rasulullah SAW, ya Al-Quran sebagai mukjizat terbesarnya. Misalkan mukjizat Rasulullah, misalkan membelah bulan, misalkan ataupun ada air yang tercurah dari jemari-jemari beliau. Ya, itu salah satu mukjizat beliau. Kemudian Isra Mi'raj itu juga adalah salah satu mukjizat. Tapi Rasulullah memilih mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini itu akan bertahan sampai akhir zaman.
semakin berkembang ilmu, semakin membuktikan bahwasanya Al-Quran tersebut adalah kalamullah. Ya, semakin berkembangnya zaman akan membuktikan bahwasanya Al-Quran tersebut adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenapa Al-Quran tersebut dijadikan mukjizat terbesar? Salah satu alasannya adalah yang tadi kita jelaskan. Kemudian yang kelima adalah inspirasi kebaikan. Ya, mungkin kalau kita lagi lihat lebih detail adalah untuk mendorong perkembangan iptek dan teknologi misalnya. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Misalkan tentang dahulunya ketika Islam itu ada di masa keemasan, misalkan itu para ulama-ulamanya, yang ulama-ulama yang paham tentang Al-Quran, mereka juga paham tentang ilmu baru, ilmu dan teknologi. Ya, misalkan siapa kita bilang salah satu mufassir ataupun ahli tafsir, yaitu Ar-Razi, yang belum memiliki ilmu buku ya tafsir. Dari buku tafsir tersebut beliau terinspirasi untuk apa? Untuk menemukan beberapa penemuan itu di bidang kedokteran misalkan. Dan salah satu informasi yang saya baca bahwasanya Imam Ar-Razi itu adalah ulama yang pertama kali melakukan bedah seperti itu. Jadi dalam Al-Quran tersebut ada inspirasi untuk kita mengembangkan ilmu teknologi seperti itu, kurang lebih. Itu yang sumber hukum yang pertama secara global kita jelaskan, yaitu Al-Quran. Tadi definisinya sudah kita jelaskan secara global. Kemudian isi kandungan Al-Quran sudah kita jelaskan juga secara global. Kemudian kedudukan Al-Quran ada 5. Sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya kedudukan Al-Quran bagi kita. Baik, Pak Saiful. Ya, Pak Saiful, kita jeda dulu sesaat ya Pak ya. Kita dengarkan dulu berikut ini. Anda sedang mendengarkan Belajar di RRI. Halo kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI, janganlah panik. Kita lawan berita yang menyesatkan. Ditemani lagu dan berita aktual. Download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. Tetap ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha. Jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah di rumah. Temani lagu dan berita aktual. Download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. RRI sekali di udara, tetap di udara. Indonesia. Anda masih bersama RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI bersama Pak Saiful Amri, guru SMA IT Fatih Bilingual School. Silakan kembali dilanjutkan Pak Saiful. Ya, terima kasih Bu. Kembali pembelajaran kita
tentang sumber hukum Islam. Jadi kita sudah bahas sedikit secara global ya tentang Al-Quran sebagai sumber utama dari hukum Islam. Pak Saiful? Pak Saiful? Halo Pak Saiful? Halo? Mohon maaf Pak, radio monitornya agak jauh sedikit ya Pak ya, biar tidak suaranya. Baik. Baik Ibu. Silakan kembali Pak. Oke. Sekarang bagaimana Bu? Sudah masih swing Pak. Gitu. Bisa agak jauhan sedikit Bapak dari radio monitor. Oke. Seperti tadi yang di awal. Oke. Baik, silakan dilanjutkan Pak. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang sumber hukum yang kedua, yaitunya sunnah. Ya mungkin di sini sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sunnah, saya ingin menjelaskan dulu tentang hal yang berkembang di masyarakat ya, tentang sunnah. Ya, karena sedang ada ini menurut sunnah Rasulullah. Ya, kamu tidak sunnah itu bagaimana kita? Jadi di sini ada dua hal penggunaan kata sunnah di sini. Pertama adalah sebagai sumber hukum. Ini yang mau kita bahas secara global nanti. Kemudian sunnah sebagai salah satu hukum taklifi. Gitu. Jadi ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Seperti itu. Dan sunnah adalah di sini pengertiannya, definisinya apabila seorang mukmin melakukannya maka mendapatkan pahala, dan jika meninggalkannya maka dianggap apa. Ya. Di sini yang kita bahas di sini tentang sumber hukum Islam. Yang kedua adalah sunnah. Ya, di sini definisinya itu bukan yang tadi yang kita jelaskan. Definisi di sini adalah semua yang disumberkan dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan ataupun ketetapan Rasulullah SAW. Dalam bahasa Arab, ma'udhifa ila Rasulullah SAW min qawlin, au fi'lin, au taqririn. Jadi seperti itu. Jadi semua yang disandarkan kepada Rasulullah berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Di sini. Itu yang menjadi sumber kedua dari agama kita, agama Islam. Ya, berdasarkan definisi istilah tadi, maka sumber hukum Islam tersebut, sumber hukum yang kedua, itunya sunnah, itu kita bisa ambil dari perbuatan Rasulullah SAW, fi'liyah, ataupun disebut dengan hadis fi'liyah, ya, hadis yang berdasarkan dengan perbuatan Rasulullah. Misalkan cara salatnya Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, Rasulullah ketika itu menjelaskan cara salat itu bagaimana. Ya, dengan apa? Dengan Rasulullah mencontohkan kepada para sahabat. Ya, kemudian para sahabat mencontohkan lagi kepada sahabat berikutnya dan seterusnya sampai kepada kita sekarang. Itulah salah satu contoh hadis fi'liyah. Contoh kedua misalkan tentang haji, cara berhaji. Misalkan Rasulullah tidak menjelaskan secara detail dalam perkataan, dalam bentuk perkataan, tapi Rasulullah menjelaskan dalam bentuk perbuatan. Khudu manasikakum. Dia ambillah ataupun contohlah untuk haji seperti bagaimana kalian melihat saya dalam haji. Itu kurang lebih. Kemudian hadis yang sumber hadis yang kedua itu adalah qauliyah. Sebenarnya hadis qauliyah itu hadis yang berdasarkan perkataan Rasulullah SAW. Nah, ini yang banyak kita dengar ataupun kita sering ucapkan, misalkan perkataan Rasulullah SAW tentang innamal a'mal binniyat. Misalkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya awal dari semua perbuatan itu adalah diawali dengan niat. Kemudian misalkan contoh kedua tentang ketika Rasulullah SAW ditanya tentang nasihat. Rasulullah dimintakan nasihat, kemudian Rasulullah la taghdab, jangan kamu marah. Kemudian ditanya lagi, Rasulullah menjawab la taghdab, jangan kamu marah. Ini adalah salah satu contoh hadis aulia yang bersumber dari perkataan Rasulullah SAW. Kemudian
hadis yang ketiga, itunya hadis taqririyah yang berdasarkan sumber hadis ya, itunya hadis taqririyah berupa perkataan berupa persetujuan Rasulullah SAW terhadap perbuatan sahabat. Ya, Rasulullah tidak melarang, tidak memerintahkan. Ya, misalkan ada ketika itu sebuah kejadian, misalkan ada dua sahabat, ketika air tidak ditemukan, kemudian mereka sholat dengan tayamum. Kemudian setelah mereka sholat, rupanya air ditemukan. Ada satu sahabat mengulangi sholatnya dengan berwudu, kemudian sahabat lagi itu tidak mengulangi gitu. Kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah, bagi yang mengulang sholatnya, maka dia dapat pahala 2. Bagi yang tidak mengulang sholatnya, maka dia dapat pahala 1. Ini adalah persetujuan Rasulullah SAW dari perbuatan tersebut. Ini Rasulullah setuju. Contoh kedua, ketika itu ada sahabat memakan makanan yang itu tidak pernah Rasulullah makan gitu. Kemudian disampaikan berita itu pada Rasulullah diam aja. Rasulullah diam aja, nggak mengharamkan, nggak menyuruh. Ketika itu artinya apa? Dasar dari hadis itu adalah taqririyah. Ini berdasarkan sumber sunnah. Sekarang kita lihat kedudukan sunnah. Ya, kedudukan sunnah. Kedudukan sunnah. Seperti yang kita jelaskan di awal, bahwasanya Al-Quran sebagai kedudukan yang utama dalam sumber hukum Islam. Sekarang sunnah sebagai sumber yang kedua dari hukum Islam. Apa dasarnya? Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi lan tudillu abada, kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW." Rasulullah SAW bersabda, "Telah kutinggalkan kepada kalian 2 perkara. Jika kalian itu berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya." Yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian dalam Al-Quran juga yang menyatakan bahwasanya Al-Quran tersebut adalah sebagai sumber hukum yang kedua. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah maka tinggalkan, dan jika yang dilarang maka tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, ini sumbernya ataupun dasar dari hukum bahwasanya sunnah sebagai sumber hukum yang kedua. Kemudian kedudukan sunnah yang kedua adalah sebagai penjelas untuk perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran yang masih global sifatnya. Nah, misalkan dalam Al-Quran tentang sholat, misalkan hanya menjelaskan tentang kewajibannya, wa aqimus sholat wa atuz zakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, kemudian kalau kita ingin cari bagaimana cara sholat gitu. Kemudian sholat itu ada berapa waktu, ada berapa rakaat, kemudian apa aja syarat rukunnya. Itu secara detail itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, di sini sunnah menjelaskan fungsinya di sini. Bahwasanya dalam sholat tersebut syarat rukunnya apa aja. Kemudian ada sholat zuhur itu berapa rakaat. Itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Begitu juga dengan ibadah puasa, misalkan hanya dijelaskan tentang kewajiban puasa. Kemudian tata caranya bagaimana, syarat rukunnya bagaimana, itu Al-Quran As-Sunnah yang menjelaskan di situ, menjelaskan tentang perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran yang masih global sifatnya. Itu kedudukan sunnah ataupun fungsi sunnah yang kedua. Kemudian fungsi sunnah yang ketiga, itu juga sunnah tersebut menjelaskan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran sama sekali. Ya, misalkan dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan tentang kewajiban membayarkan zakat fitrah. Nah, itu menjadi wajib. Kenapa? Karena dalam sunnah ataupun dalam hadis itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Fardhu zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nas sa'an." Bahwasanya
difardukan bagi seorang mukmin untuk berzakat fitrah. Ya, sebanyak sisanya adalah 2,5 kilogram. Itu tidak ada landasan di dalam Al-Quran, tapi dalam As-Sunnah dijelaskan seperti itu. Ini kedudukan As-Sunnah. Kemudian saya ingin jelaskan di sini tentang istilah sunnah dan hadis. Ya, kalau misalnya kita bahas tentang secara sumber, maka sunnah dan hadis itu adalah sinonim gitu. Ya, sama artinya, sama. Hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Seperti itu. Artinya semua yang bersumber dari Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Rasulullah. Ya. Kemudian tapi sunnah kalau kita bahas dalam ilmu fikih itu tadi bahwasanya semua perbuatan yang apabila dikerjakan kita dapat pahala, kemudian ditinggalkan tidak apa-apa. Itu definisi menurut hukum fikih. Jadi jangan terbalik-balik gitu. Misalkan sunnah hukumnya kita sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib misalkan. Itu sunnahnya sunnah. Dikerjakan itu dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, kemudian ya itu juga sholat 5 waktu itu juga sunnah Rasulullah. Maksudnya apa? Dijelaskan dari Rasulullah tentang kewajibannya, hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwasanya sholat tersebut wajib. Ini mungkin yang ada kekeliruan di tengah-tengah masyarakat. Yang mudah-mudahan setelah ini tidak keliru lagi kita. Nah, ini sunnah. Kemudian mungkin untuk sumber hukum yang kedua dari agama Islam, yaitu sunnah sudah kita jelaskan global seperti itu. Mungkin kita akan masuk ke sumber yang ketiga. Masih ada waktu untuk sesi ini atau bagaimana ya, Ibu? Mohon maaf. Oke, nanti kita lanjutkan. Mbak Saiful sudah selesai materinya untuk hari ini ya Pak ya, sumber hukum Islam. Baik Pak, karena waktu kita mungkin lain waktu kita bisa melanjutkan kembali dengan topik yang lain nanti Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum.